Bunyal Islamu ala khamsah. Islam bunya dibangun. Jadi Islam itu diibaratkan satu bangunan seperti bangunan ini, maka dia mempunyai pilar-pilar besar. Apa saja pilarnya? 5. Nah, enak bacanya. Kata guru saya, Tuan Guru Syekh Al-Hajj Muhammad Wildan, beliau dari tahun, seingat saya 78 sampai tahun 2000-an di Mekah. Berapa tahun tuh? 22 tahun. Lama apa sebentar? Di mana? Di Mekah. Jadi Wahabi nggak dia? Enggak, ini aneh sebut saja ngomong. Ya, aneh serius loh. Jadi Wahabi nggak dia? Jadi ketika aneh mengkritisi orang lulusan Madinah, aneh heran. Kok lulusan Madinah sekarang beda dengan ulama yang lama di Madinah, di Mekah, yang mereka punya sanad langsung kepada zat sosok yang karena dialah Madinah dihormati. Gitu. Tuh kan kalau ngajar hadis ini panas nih. Nikmati aja ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka saya setiap kali ngajar hadis saya minta ada yang sholawat. Mana tadi Akh Faiz? Jangan jauh-jauh, ente di sini aja. Oh, lagi tugas. Atau udah tunjuk. Biar nanti kalau lebih panas sholawat lagi ya. Beliau berguru kepada banyak syekh. Yang paling terkenal gurunya para ulama ahli hadis di dunia, bukan hanya di Indonesia. Orang Sumatera Barat, Padang Pariaman, kayu tanam, tapi lahir di Mekah, besar di Mekah. Kayaknya nggak bisa bahasa orang Bintaro kayaknya. Tapi bisa ngomong Indonesia kadang. Gurunya di sini ada di Kuningan Jakarta, kemudian di perapatan apa namanya? Mampang. Kalau di Kuningan ada, masih hidup guru saya Kiai Haji Ahmad Marwazi. Kemudian guru kita juga walaupun ketemunya cuma beberapa kali, Kiai Zakwan, ya, adik kelasnya. Ada masih banyak di Betawi, di Jakarta, di Madura, di Jawa, tuh banyak murid Yasin. Namun banyak yang cuma dapat ijazah umum, datang pas acara besar ada ijazah seperti ini nih, antum datang, antum semua kan boleh ngaku jadi murid aneh, kan boleh, tapi murid-murid dekat kan nggak ngerti. Nah, maka di antara murid ini juga ada kecemburuan, siapa ngaku murid Yasin emang dia hadir, nah gitu. Itu mohon dimaklumi kecemburuan seorang murid kepada gurunya, ya. Jangan, bukan berarti guru yang mengatakan saya ketemu kok nggak diakui oleh murid yang lain, bukan berarti dia tidak bertemu. Emang si murid mengerti dunianya guru, siapa tahu dunianya sangat luas sekali, kenalannya sangat banyak, ya. ...22 tahun di mana? Di Mekah, ya, sama Madinah-Madinahnya ya. 22 tahun itu bisa bayangkan lah itu. Itu kalau aneh kuliah S1 sampai S3 cuma 12 tahun. Itu beliau kalau kira-kira jadi apa tuh? Dewanya doktor kali ya. Nah, ini coba lihat. Akhbarani Syekhi al-alim al-allama musnidu asrih Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Kelihatan nggak tuh? Kemudian lagi deh, masih kurang jelas. Pakai kacamata aja deh ya. Mengabarkan kepadaku, nah ini lafaz seperti Imam Muslim dulu mengatakan, guruku mengabarkan, guruku meriwayatkan. Berarti riwayat hadis hatta al-yaum, sampai hari ini masih berjalan. Bukan dengan nomor-nomor. Sahih itu boleh, antum ada kan ustadz kita yang pintar juga tuh, Ustadz Adi, canggih tuh baca nomornya. Tapi saya kasih tahu, bukan itu yang disebut muhaddis. Itu berarti beliau hafalannya kuat. Dan ya di atas rata-rata orang biasa lah hafalan beliau. Ada yang begitu hafalannya nggak? Sampai tahu miring kiri kanan atas bawah, ada nggak?
Itu ajib juga tuh orang itu. Ya. Tapi bukan itu yang disebut ilmu hadis. Itu metode menghafal dan beliau punya caranya. Cara itu namanya metode hafal dengan otak kanan. Ya. Al-alim, al-lamah, bukan alim alama ya. Al-lamah artinya orang yang sangat alim. Gelar lainnya apa? Musnidu asrih. Apa arti musnidu asrih? Ahli sanad di masanya. Ahli sanad di masanya. Syekh Yasin, boleh ditambahin Muhammad, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Kelihatan? Padang. Ya. Tapi saya orang Padang nggak ngerti nama ini sampai belajar sama orang Betawi, belajar sama orang Jawa. Nggak pernah juga, masa sih 2006 telat saya kenal beliau ini, kan beliau sudah wafat saat itu. 2006, 2007 guru saya Syekh Ali Mustafa Yaqub, pendiri Darussunnah, beliau diuji oleh murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani, doktoralnya. 2006 saya mulai belajar, namanya Syekh Muhammad Hasan Hitu, murid Syekh Yasin Al-Fadani. Orang mana dia? Orang Condet? Bukan. Syekh Muhammad Hasan Hitu Ad-Dimashqi Al-Azhari, orang Damaskus, tapi S1, S2, S3-nya di Al-Azhar. Waktu umur 10 tahun hafal Quran dan hafal kitab Al-Muwatta. Muwatta tebalnya begini ya. Bukan hafal, bukan Arba'in 42, Muwatta. Syekh Muhammad Yasin, orang kita, lahir di Mekah. Nama ayahnya Aisyah. Siapa nama ayahnya? Aisyah. Ini ahli baca dalail. Tahu dalail? Jadi wirid itu baca dalail salawat. Baca dalail salawat. Beliau Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani, wulida di Makkah, lahir di Mekah, besar di Mekah, belajar ke ulama Mekah. Pertama kali beliau belajar di Madrasah Salatiyah, madrasah yang didirikan oleh orang India, Syekh Rahmatullah ya, dan syekh-syekh yang lainnya. Karena India mazhabnya Hanafi, maka Syekh Yasin menguasai mazhab Hanafi. Karena beliau orang Indonesia Melayu, maka beliau juga belajar mazhab Syafi'i. Jadi bisa jadi satu orang menguasai dua mazhab. Dan beliau pernah menulis dua mazhab, mazhab Hanafi dan Syafi'i. Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani dan beberapa teman-temannya keluar dari Salatiyah setelah jadi guru karena ada masalah rasis, nasionalisme. Ya, jadi ada santri-santri baca akhbar Melayu, akhbar dalam bahasa Jawi. Teks Urdu kan mirip, ada khot Arab enggak? Ya, khot Arab Urdu beda dengan khot Arab Jawi, pegon. Ketika ada khot Arab Jawi dibaca oleh orang Indonesia di Salatiyah, diejek, bahkan dibuang, atau gimana kabarnya waktu itu sangat carut marut. Emosilah ulama-ulama kita yang nasionalisnya tinggi. Walaupun Syekh Yasin bukan lahir di Indonesia, dia sangat tersinggung, maka dia dan teman-temannya bangunlah satu sekolah namanya Darul Ulum. Di situ beliau mengajarkan ilmu hadis. Dan dari situlah banyak muncul ulama-ulama, salah satunya Syekh Muhammad Wildan tadi. Dan yang paling unik, ulama dari dunia datang ke sana belajar ke beliau. Antum pernah dengar mungkin Syekh Abdullah Al-Ghumari? Gak pernah dengar ya? Dari aneh aja didengar ya. Itu ahli hadis, hafal Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Muslim yang mau kita baca nanti, itu dihafal. Ulama itu kalau datang, ketemu, mereka saling bacain sanad, ini dibacain. Pertama diam semua, masing-masing membacakan sanadnya, saling bertukar. Ketika seorang syekh membacakan sanadnya, ketahuan, oh sanadnya pendek sekali. Berarti dia guru kita ini, baru cium tangan.
antar syekhi. Ya, kalau yang sanadnya panjang berarti gurunya sudah mutaakhirin, udah belakangan. Oh, ini generasi murid. Jadilah Syekh Yasin dan Syekh Sidi Abdullah Al-Ghumari saling berguru. Sidi Abdullah berguru kepada Syekh Yasin guru-guru pada Sidi Abdullah. Begitu orang dulu. Kemudian ada yang di generasi ulama-ulama sekarang, hampir semua ulama sekarang itu murid dia. Antum sebut siapa ulama kita di Indonesia yang tua, yang baru meninggal, Mbah Maimun, itu murid Syekh Yasin. Sebut siapa anak kiai tua di Betawi, Kiai Bunyamin, itu murid Syekh Yasin. Kiai Muhajirin Bekasi, Allahyarham, murid Syekh Yasin. Tapi di Padang nggak ngerti orang Syekh Yasin itu siapa. Yasinan apa Asinan, nggak ngerti. 2006 saya baru ngerti kalau muridnya banyak di luar negeri. Dulu baca begini saya ejek, hari gini masih baca sanad. Oh, sekarang cukuplah baca pakai video, pakai aplikasi. Ternyata enggak, membaca sanad itu penting, ya. Syekh Yasin mengatakan, guru kita Syekh Wildan mengatakan, wa ammamani imamatuh. Syekh Yasin memakaikan kepadaku imamahnya. Apa arti imamah? Serban. Qala akhbarna Syaikhan, menyampaikan, meriwayatkan kepadaku dua guruku, Abdullah bin Muhammad Ghazi. Kelihatan ya? Abdullah bin Muhammad Ghazi. Nah, ini biar kita coret di sini. Abdullah bin Muhammad Ghazi. Kecil atau besar itu? Ini gedein dikit ya. Ada dua gurunya. Satu Abdullah Muhammad Ghazi. Yang kedua Syakir bin Sa'id Al-Farra' bin Al-Husain Al-Adhami At-Tamimi As-Salihi. Tuh, gurunya Syekh Yasin. Jadi sebenarnya Syekh Yasin yang memasangkan imamah kepadanya banyak. Ada Umar Hamdan dan lain. Tapi beliau memilih jalur ini. Ya. Ulama Mekah sama ulama Saudi, ya. Wa ammani kullu minhuma imamata. Masing-masing memakaikan. Kan repot tuh kalau orang 100 kan capek juga tuh gini-gini, ya. Makanya dulu oleh kawan beliau Syekh Wildan ini punya kawan di Mekah namanya Syekh Zakaria Al-Halabi. Itu memakaikan sanad gini-gini aja langsung. Yang penting kepalanya nyampe. Ya. Karena sekali pakai itu 100 orang gitu. Nah, kalau aneh makanya belum buka ijazah begituan, guru kita juga masih jarang ya mengijazahkannya. Qala kullu minhuma, masing-masing mengatakan haddatsana Abdul Razzaq ibn Hasan Al-Baitar Ad-Dimashqi. Nah, ini seorang muhaddis yang sufi. Jadi ahli hadis sufi itu yang itu dulu. Dia Abdul Razzaq bin Hasan Al-Baitar Ad-Dimashqi. Dia memakaikan imamahnya dari ammi, dari pamanku Muhammad Amin Afandi Al-Baitar. Ini seorang syekh bertariqat Naqsyabandiyah. Wa ammamani imamatah. Dari situ baru berpindah ke Mesir. Qala haddatsana Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri, meriwayatkan kepadaku tentang imamah guruku bernama Ibrahim Al-Bajuri. Nyampe di Betawi jadi Bajai Bajuri, enggak level amat ya Allah. Tapi itu tanda orang Betawi dulu ngaji kitab Imam Al-Bajuri, anaknya didoakan supaya jadi faqih, maka disebutlah dengan Al-Bagong Al-Bajuri, ya. Alhamdulillah. Ini tanda kalau orang Betawi dulu ngaji, ya. Ini dahsyatnya orang-orang di sini. Mereka nggak nyantri, tapi dilanggar, jangan salah paham. Di Misro tuh, dari Mekah ke Damaskus, pindah ke Mesir kan, Mekah nih, Makki, Damaskus, Mesir tuh. Jadi sangat ini tuh mahal, nggak sembarangan. Udah pindah berapa tuh? Kalau naik bus ente nyampe nggak tuh 3 hari? Kemudian dari seorang ulama yang sangat karismatik di Mesir, Syekhul Azhar di zamannya. Syekhul Azhar itu setara dengan sultan di zaman itu. Namanya Abdullah bin Hijazi Asyar
Asyarqawi, terkenal dengan hasyiahnya, kitab-kitab fikihnya, dan yang paling masyhur di pesantren-pesantren dan yang saya ajarkan setiap malam Ahad di majelis guru saya Al-Badar, kitab Al-Hikam. Nah, beliau punya syarahnya, Abdullah bin Hijazi Asyarqawi, orang alim 4 mazhab. Nanti berapa mazhab punya? Satu aja nggak beres. Tapi beliau seorang bermazhab Syafi'i. Namun beliau alim 4 mazhab, bahkan 9 mazhab dia tahu. Mazhab Ja'fari, Zaidi, macam-macam beliau, Ibadi, ngerti semua. Syekh Abdullah bin Hijazi Asyarqawi seorang mursyid tarekat khalwatiyah dan juga pengijazah wirid-wirid Syaziliyah, Naqsyabandiyah, yang terkenalnya sebagai mursyid thariqah, itu Al-Azhar tuh. Kan saya bingung kok ada tamat Azhar anti sufi, anti tarekat. Saya bingung kok ada orang tamat Mekah Madinah kemudian membid'ahkan tasawuf. Kita aja cuma tamat Ciputat, gak begitu-gitu amat ya. Qala haddatsana Muhammad bin Salim Al-Hifni Al-Azhari, ini juga mursyid. Dari sinilah turun kemursyidan khalwatiyah. Ya, Muhammad bin Salim Al-Hifni. Nah, ini baru ganti ke yang lain. Jadi banyak nih. Ahmad bin Muhammad Al-Khalifi, Ad-Diya Ali bin Ali Ash-Shibra Malisi. Di Betawi ada ulama namanya Shibra Malisi, ini dari sini namanya. Terus kalau kita ringkas saja, Ahmad Al-Halabi dari Ziyadi, dari Ibnu Hajar Al-Makki. Tuh, balik lagi ke Mekah, udah ke Aleppo. Tahu Aleppo? Aleppo di mana? Suriah. Banyak ulama di sana. Ya, namun Aleppo pernah dikuasai ISIS. ISIS menghancurkan alat-alat atau fasilitas vital seperti PDAM, listrik, pakai takbir. Lalu mereka berlindung di tengah masyarakat. Ketika diserang, mereka membuat berita bahwa pemerintah sana menghancurkan masyarakatnya, padahal yang membunuh siapa? ISIS. Beritanya dibalik, 3 bulan nggak ada air bersih dan tidak ada makanan. Siapa yang bawa? Ulama dan umarok sana. Cuma kan digoreng-goreng ya, dituduhlah Syiah ya, biar jadi rame. Yusuf Al-Armiyuni, baru nyampe ke Imam Suyuti. Pernah dengar Suyuti? Ya. Di Indonesia Suyuti jadi apa? Sayuti. Siapa itu orangnya? Apa pemain film? Apa pelawak? Ke Imam Asyawi, lalu ke Imam As-Subki, beliau dari Al-Jazari, ternyambung terus ya, kita tutup dulu ya. Muhammad bin Abdul Hadi Al-Hanbali, tuh pernah ke mazhab yang lain. Ini Al-Jazari dan Subki kan mazhabnya beda. Subki ini Syafi'i, Jazari ini ada yang mengatakan Syafi'i, ada yang mengatakan Maliki. Sedangkan ini Hanbali. Lalu berpindah lagi ke, ini bacanya bukan selfie ya, Abu Tahir Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim As-Selfi. Bukan. Bacanya apa? As-Silafi. Bukan As-Salafi, As-Silafi. Ini seperti Syekh Yasin di zamannya, semua riwayat ada di tangannya ya. Beliau dari As-Sarraj Al-Baghdadi, beliau dari Ibn Urwa, beliau dari Muhammad Al-Syafi'i, dari Nu'man, dari Al-Hasan, dari Ubaidillah bin Tammam, dari Khuzai, dari Ghunaim, dari Abu Musa Al-Ash'ari, wa ammamani qala inna Jibril alaihissalam nazala ala Rasulullah sallallahu wa alaihi imamatun sauda wa qad arkha zu'abataha min waraih. Jadi Abu Musa mengatakan ketika Jibril turun ke Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Jibril memakai serban, dan serbannya di belakangnya ada satu.
ya. Tapi tidak disebutkan di sini cara buatnya. Maka cara buatnya ulama Hadramaut berbeda dengan cara buat orang Mekah. Bedalah dengan serbannya orang-orang Turki. Serban ala Turki itulah yang dipakai di kebanyakan tempat di Suriah, di Mesir, ya. Yang cuma satu aja. Itu Turki itu. Zaman-zaman Turki Utsmani. Beribet amat kan gini-gini, oh langsung begini aja dia. Di Indonesia Tengku Zulkarnain mungkin karena ribet kali, udah puter aja sama dia. Enggak juga, itu juga ada metodenya. Itu diambil ulama India sebagian. Ya. Jadi beda-beda thariqah, ya. Nah, ini sekedar menunjukkan bahwa ulama ahlus sunnah kita jangankan beramal apapun berupa amal-amal qauli fi'li, pakai serban aja bersama. Itu maksudnya. Jadi jangan sedikit-sedikit kemana dalilnya, ini kurang dalil nih. Kita nggak mementingkan sini kualitas rawinya, karena kitab ini periwayatnya sudah banyak. Kita sekarang mementingkan tersambungnya kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah. Kita masuk ke bab arkanil Islam wa da'aimuhu al-izam. Ini bagi di antara antum ada yang ustaz, download ini aplikasi ini. Ini nama aplikasinya. Ini Jami' Kutub Tis'ah. Nah, tutup ya. Jami' Kutub Tis'ah. Nah, apa plusnya? Dia sama seperti di kitabnya, hampir tidak ada perbedaan yang saya lihat. Kemudian nih plusnya, itu terlihat ketika ada namanya merah, benar nggak? Namanya merah. Ini bisa diklik. Coba saya klik. Keluarlah ringkasan dari biodata si imam. Bagi ustadz loh ya. Bagi jamaah yang nggak bisa bahasa Arab ya nikmati aja. Ustadz bisa bahasa Arab pun nggak tahu ilmu hadis, nggak akan ngerti cara baca ini. Ini ada caranya. Nanti kalau saya buat daurah hadis saya ajarin caranya ya. Kalau yang bahasa Indonesia pakai punya Allah Yarham Dr. Lutfi, ya, Dr. Lutfi, senior kita dalam ilmu hadis. Beliau juga sangat concern buat aplikasi dengan timnya. Silakan dicari ya. Ada aplikasinya sudah ada di Play Store. Ya, pusat hadis, tuh udah ada langsung tuh. Belum ente download tuh isinya lanjutannya. Kenapa kita kemudian memudahkan cara ini seperti para ulama kita? Karena sebagaimana maksiat mudah di-download hari ini, ilmu zulumat, ilmu kegelapan mudah ditonton dan di-download hari ini, maka guru-guru mohon maaf, jangan saklek lagi. Para kiai jangan kemudian kaku lagi. Kita harus menyesuaikan, beradaptasi dengan kondisi. Seperti guru-guru kita dulu beradaptasi dengan kondisi. Mempertahankan yang lama, betul. Kita lihat juga kitabnya. Alhamdulillah saya kan sudah khatam ngaji kitab ini. Jadi insya Allah aman. Ya, dengan izin Allah, kita diizinkan Allah untuk membaca sampai khatam. Paling ada beberapa yang kelewat-kelewat, semoga Allah ampuni, sempurnakannya. Dan ini lebih canggih, antum coba lihat, ya. Ini cukup gini-gini aja tuh. Dan nomornya sudah sama dengan di kitab, coba lihat. Juzuk Raqam, kelihatan ada di atasnya? Saya ini deh ya. Juz nomor 1 halaman 34. Jadi dia pakai satu kitab, ada keterangan di situ, di kitab itu halaman 34. Udah bisa jadi referensi anak-anak skripsi. Boleh ya. Nomor hadis berapa? Nomor hadis 16. Nih, kelihatan. Ya, ada nomornya di sini. Atau 19, boleh salah satunya. Oke, kita langsung mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari tadi belum mulai-mulai kita ya. Mohon maaf ya.
kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, dan semua orang yang tertulis namanya dalam kitab Imam Muslim, dan wabil khusus Imamuna Muslim Ibn Hajjaj Al-Kushairi An-Naisaburi. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semoga nanti antum punya rezeki beli kitabnya, walaupun gak bisa bahasa Arab, beli aja kitab kuningnya, ya. Sepakat? Kalau nggak, beli yang terjemahan, tapi bukan ringkasan, terjemahan matan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina muttasil al-Imam Muslim qal. Nah, berkata Imam Muslim, kenapa saya baca wa bisanadina dengan sanad saya yang saya sudah sebutkan di awal kajian, yang bersambung ke Imam Muslim. Kenapa harus sebutkan ini? Karena saya nggak ketemu Imam Muslim. Maka kita ringkas dengan sanad saya yang punya, yang bersambung ke Imam Muslim. Itu baru disebut meriwayatkan dengan ringkas. Baru disebut orang yang yuhadis, meriwayatkan hadis. Maka antum orang yang menerima riwayat itu malam ini. Jadi antum sudah termasuk orang yang meriwayatkan hadis. Tuh. Nggak bahagia antum tuh terhubung kepada Rasul. Ya. Tentu kita harus bahagia. Ya. Imam Muslim berkata, meriwayatkan kepada kami Muslim Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani. Nah, ini berpraktek kalau ada ustaz. Kita klik aja. Namanya muncul tuh. Gak bisa dilihat ya. Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani Al-Kharifi Abu Abdurrahman Al-Kufi Al-Hafiz Kharif Kubail bin Hamdan wa huwa Muhammad bin Hisham. Paham gak? Sadaqallahul Alhamdulillah. Karena dulu nggak ada KTP, maka cuma disebutkan dia generasi ke-10. Ada yang ketahuan tanggal lahirnya. Tarikh wafatnya 234. Kelihatan? Ya, kelihatan ya. Tapi tidak semua orang ketahuan tarikh wafatnya, kapan dia wafat. Kadang-kadang satu orang kabar wafatnya ada 10 tanggal. Ya, tinggal kita pilih satu. Beliau orang mana? Orang Kufah, orang Irak, sedangkan Imam Muslim orang Iran. Modalnya gede nggak tuh? Cuma datang ke Bintaro doang, masa nggak mau ya? Beliau mengatakan haddatsana Khalid, yakni Sulaiman bin Hayyan Al-Ahmar, yang nama setelahnya. Siapa Abu Khalid? Nah, kita lihat sebentar. Beliau dari Kufah, wafat tahun 190 Hijriah. Berarti dia generasi Imam Sufyan bin Uyainah. Tua sekali. Ya. An Abi Malik Al-Ashja'i, dari Abu Malik Al-Ashja'i, dari Kufah juga. Berarti ini hadisnya orang-orang Kufah. Ada yang menarik, ada mantan Khawarij. Kalau sekarang mungkin dia mantan ekstremis ya. Mantan NII kali ini dia orangnya. Mantan jadi ulama. Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami, orang Kufah juga. Beliau ini kemudian menikah dengan ahli qiraah yang juga kolbunya bening. Kalau sekarang kita sebut sufi, dulu disebut zuhud. Dan menikah dengan anaknya, yaitu Imam As-Sulami. Ini dia, Sa'ad bin Ubadah. Coba kita kecilin. Sa'ad bin Ubadah ini nih, mantan ekstremis, jadi ulama. Bisa toh? Ya, bisa nih orangnya. Beliau ini taubatnya sama siapa? Sama Ibn Umar. Maka dia berguru kepada Ibnu Umar. Jadi orang dulu nggak bisa langsung mengatakan qaulan Nabi. Nabi bersabda, itu nggak sopan. Yang sebutkan dulu kabar ini dari siapa? Dari fulan, dari fulan, dari fulan. Namanya silsilah atau sanad. Dari Nabi SAW. Hadisnya sederhana. Sallallahu alaihi wasallam. Qala. Nah, Nabi bersabda. Berarti hadisnya disebut marfu.
Bunyal Islamu ala khamsah. Islam bunya dibangun. Jadi Islam itu diibaratkan satu bangunan seperti bangunan ini, maka dia mempunyai pilar-pilar besar. Apa saja pilarnya? 5. Yang pertama, ala ayyuhadallah, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata tauhid itu kata yang muncul dari Nabi, lalu digunakan oleh kelompok Mu'tazilah di abad kedua sampai ketiga. Maka dulu istilah tauhid orang di zaman itu dihindarkan. Ulama-ulama kita menghindarkan istilah tauhid di zaman abad kedua dan ketiga, karena identik dengan kelompok Mu'tazilah, kelompok yang mengaku rasional tapi mereka juga menyiksa orang kalau berbeda. Kelompok yang menurut saya ya perlu dipertanyakan rasionalitasnya. Baru kemudian muncul di akhir zaman Muhammad bin Abdul Wahab menyebut ajarannya ajaran tauhid. Maka ahli tauhid di abad kedua berbeda dengan orang yang kok ahli tauhid di abad ke 12-13. Imam Wahabi beda bab tauhid, ya. Wa iqamis salah, hadisnya sederhana ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, siyami Ramadan, puasa Ramadan, haji. Ada yang aneh nggak menurut antum? Ini disebut apa? Rukun. Tapi ada yang kebalik. Yang kebalik hafalan ente atau hadis ini? Ini riwayatnya begini. Namun kita nggak perlu saklek. Susunan ini tidaklah wajib. Ini cuma menunjukkan pilar. Saya boleh nggak ngitungnya dari kiri? Boleh ngitung dari kanan? Boleh dari depan? Boleh dari belakang. Gak ada masalah tuh. Sama. Pilar-pilar ini boleh saya hitung dari mana aja. Gitu. Gak susah tuh. Di riwayat lain, Al-Hajju wa Siyam Ramadan, berkata seseorang, Al-Hajju wa Siyam Ramadan? Qala la, Siyam Ramadan wal Hajj. Dibalik sama dia. Siyam Ramadan dulu baru haji. Nah. Dan ini besar kemungkinannya berdasarkan tahun turunnya. Yang pertama diajarkan Allah apa? Tahu? Yang kedua, perintah sholat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima baru haji. Ini berdasarkan tauqid zamani, penentuan waktu zaman. Sedangkan yang kita hafal, syahadat, sholat, puasa, ya. Karena antum puasa sama Ramadan kayaknya dekat banget ya, nggak nyambung ya. Faqala rajulun al-hajj wa siyami Ramadan. Apakah haji dulu baru siap Ramadan? Nah, berarti ini bertanya tentang tahun. Haji itu diwajibkan tahun ke-6 Hijriah. Tahun berapa? Sedangkan sholat 3 sebelum Hijriah. Jadi 3 tahun sebelum hijrah sudah diwajibkan sholat. Namun sholatnya baru setelah di Madinah. Maka ini dalil. Ini bukan menghibur para mu'alaf. Kan ada saya ketemu Deddy Corbuzier itu sebelumnya. Nggak tahu tiba-tiba tersesat di sono kita ya. Tapi orangnya baik ya. Dia kan bilang mu'alaf. Saya baru mu'alaf biar nggak salah-salah amat kalau salah kata saya. Mu'alaf, kalau kita ajarkan syahadat, jangan langsung suruh dia salat. Ini dalilnya. Biarkan dulu dia ngaji, biarkan dulu belajar bertahap. Mungkin dia sekarang sholat, pelan-pelan dulu belajar bacaan sholat. Nggak mesti wajib langsung sholat. Ditarget, maka orang yang mu'alaf itu harus ada pembimbingnya. Ditarget, kamu nanti bulan ketiga harus bisa sholat, gitu. Atau bulan kedua harus sudah bisa sholat. Kan berat juga. Biasanya nggak sholat 5 waktu, sekarang sholat waktu. Berat nggak? Ente yang muslim sholat isya-nya belepotan ya. Subuh apalagi lewat. Alasannya tadi malam maulid.
Maulid jadi alasan. Akhirnya kawan kita yang anti maulid menjadikan itu hujah kalau maulid bid'ah, kan nggak nyambung. Hadis yang kedua, waqala haddatsana Sahl bin Utsman al-Askari. Beliau ini Nazilur Rai. Rai itu satu wilayah yang juga di Iran. Orang yang dari sana disebut Ar-Razi, tapi Ar-Razi yang ini bukan dari sana. Sahl bin Utsman al-Askari ini wafatnya tahun 235, sama dengan imam pengarang kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah. Ini orang yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Jadi beliau ini orang Nisapur pergi ke kota Rai, masih satu negara. Jadi orang dulu belajar hadis itu memang harus punya modal. Antum mau kitab aja kagak. Lumayan lah mau hadir, ya. Yang penting hadir ya. Ntar nggak mau hadir nggak punya kitabnya. Nggak punya kitabnya download di handphone, ya. Biar handphonenya nanti jadi saksi. Ya Allah, saya bukan hanya untuk nonton titik-titik ya Allah, tapi juga untuk ngaji hadis ya Allah. Bukan titik-titik itu, nonton layangan putus. Nggak nyambung, ya. Yahya bin Zakaria, ini nama yang masyhur, tapi bukan Yahya bin Zakaria yang kita maksud. Beliau ini ulama Kufah. Nah, jadi hadis ini dari Rai balik lagi ke Kufah. Jadi Kufah ini kok bisa menjadi kota hadis? Ternyata Kufah itu kota Madinatu Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ketika konflik di Madinah dengan Sayyidah Aisyah, maka beliau menghindari konflik. Begitu cara beliau menghormati seorang ibunda orang beriman, Ummul Mukminin. Pindahlah ke Kufah karena suasananya sudah nggak enak. Padahal Madinah itu yang paling pantas memimpin adalah Sayyidina Ali. Begitu Sayyidina Ali mengalah, dan dia mengalah dari Muawiyah, ya kan? Mengalah terus beliau. Ini Yahya bin Zakaria itu tinggal di Kufah, kota Sayyidina Ali. Beliau mengambil dari Sa'ad bin Tariq. Sa'ad bin Tariq ini wafatnya 10 tahun sebelum Imam Abu Hanifah, yaitu 140. Qala haddatsani Sa'ad bin Ubaidah As-Sulami, ya, meriwayatkan kepada kami As-Sulami. Nah, di sini karena nggak ketahuan ini wafatnya kapan, ya. Diperkirakan fi wilayah Ibni Hubairah, ketika Gubernur Ibnu Hubairah memimpin. Diperkirakan berapa tahun, jadi nggak ketahuan tahunnya. Jadi dulu kalau nggak ada tahunnya, mereka perkirakan di masa fulan. Kalau udah ketahuan, baru nyambung. Oh iya betul, orang ini emang ketemu dengan muridnya, ketemu dengan gurunya. Itu manfaat mengetahui tahun wafat. Jadi mohon maaf, jangan salah paham. Mengetahui tahun wafat dan lahir, gunanya adalah untuk mengetahui benarkah seorang rawi, seorang ahli hadis ini bertemu gurunya. Kalau bertemu disebut hadisnya muttasil. Apa sebutannya? Muttasil. Apa arti muttasil? Berkesinambungan. Jadi kalau kita nih, ada orang ngomong Soekarno itu munafik gitu, Soekarno itu PKI misalnya gitu, ada orang ngomong gitu, kita tanya, kamu tahu dari mana? Ngomonglah dia, saya dengar dari fulan, dari fulan, dari fulan. Si fulan menyaksikan Soekarno dulu menggabungkan komunisme, Islam dan nasionalis, Nasakom. Loh, kalau Nasakom berarti bukan komunis dong, namanya Nasakom aja, ya toh? Kata orang ahli agama, mereka mengatakan enggak, Soekarno agamis kok. Kenapa? Nasionalis, agama, itu agama. Kata orang nasionalis, oh enggak, Soekarno itu seorang dan semuanya harus punya data. Saya dulu termasuk orang yang, mohon maaf,
membenci Soekarno. Ya. Sampai membaca kemudian ada satu buku yang saya terjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab tentang Piagam Jakarta. Silakan dicari buku Piagam Jakarta. Seorang dokter nulis bagus sekali. Di situ saya baru tobat. Ternyata Soekarno seorang yang Islami, sangat Islami. Piagam Jakarta itu justru jadi Islami karena beliau yang mempertahankan. Adapun berita-berita sebelumnya Pancasila versi Soekarno itu sudah direvisi oleh dia sendiri menjadi ketuhanan yang Maha Esa, gitu. Jadi mohon maaf, saya berbeda dengan beberapa ustadz yang ngajar di sini yang mengatakan Soekarno itu orang yang tidak baik. Ya, ada yang mengatakan begitu. Ya. Baik. Nah, dari mana kita tahu? Dari riwayat, bukan kata orang atau lagi dari apa namanya? Tulisan-tulisan di WA. Jadi mohon maaf, tolong jangan percaya semua yang antum baca di WA. Ya. Ya, Thariqat al-WA-iyah ya. Enggak pernah ada sebelumnya itu. Ini riwayatnya sama, diriwayatkan juga oleh Sa'ad ibn Ubaidah As-Sulami dari Ibn Umar. Tadi mantunya, sekarang mertuanya. As-Sulami. Hadisnya sama, coba lihat, ada terbalik riwayatnya. Bunyal Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 pilar. Yang pertama, lafaz yang pertama tadi apa? Allah ditauhidkan. Benar? Kalau di sini Allah disembah. Terus wa yu'faru bima dunah, lalu mengingkari selain Allah. Sama nggak artinya dengan tauhid? Jadi kalau dibuat definisi tauhid versi riwayat Muslim, ma huwa tauhid? Anta abudallah wa takfur ma siwah. Ya, engkau menyembah Allah lalu mengingkari selain Allah. Itu tauhid versi riwayat Ibnu Umar. Iqamis shalah, ita'iz zakah, hajjil bait, shaumi Ramadan. Dibalik di situ, benar ya? Haji dulu baru puasa. Maka susunan ini tidaklah suci. Susunan itu boleh dibalik-balik oleh ahli hadis, tergantung hafalan. Maka hafalan ini tidaklah suci. Riwayat hadis tidaklah suci. Ini penting. Riwayat hadis bersumber dari riwayat sebelumnya berdasarkan hafalan. Di zaman itu belum ada aplikasi ini, mungkin nggak berubah hafalannya, sangat-sangat mungkin. Baik. Hadis berikutnya masih sama dari Abdullah. Nah, di sini namanya tadi apa? Di sini Ibnu Umar, kelihatan? Yang birunya. Di sini cuma disebutkan Abdullah. Abdullah. Siapa Abdullah ini? Ibn Umar, anak dari Umar. Inilah yang sering kita baca lafaznya, tapi juga dibalik. Islam dibangun. Ini sejarah membuat istilah rukun Islam. Begitu panjang sejarahnya nih. Coba kita melihat sendiri. Yang kita dapat sudah barang jadi ya. Islam didirikan atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah, yaitu syahadat, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita sebut 2 kalimat syahadat. Mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Mendirikan. Wa itaiz zakat, membayarkan zakat. Haji kepada al-bait, wa shaumi Ramadan. Masih 5 di situ? Ya. Digantilah istilah tadi tauhid. Apa itu tauhid? Menyembah Allah, kufur salat Allah. Ini semua dinamakan tapi ada tambahan, syahadat ilahiyah, la ilaha illallah. Yang kedua syahadat risalah, Muhammadur
Tuh coba lihat, ulama ahli hadis saja beda riwayat. Maka kalau ada orang ngomong hari ini manhaj sunnah cuma begini, itu bohong. Kenapa? Ahli hadis beda riwayat, udah biasa. Maka perbedaan di kalangan ahlus sunnah, orang yang bermanhaj sunnah, itu biasa. Tidak ada persamaan di antara mereka kecuali tujuan dan makna. Adapun cara beramalnya, lafaz teksnya, itu bisa berubah-ubah. Ini contohnya. Tegang amat ya. Emang saya juga tegang ya. Ini sama juga. Nah, ini menarik nih. Lafaznya menarik lagi. Ini dahsyatnya kalau belajar hadis langsung ke kitabnya. Meriwayatkan kepadaku Ibnu Numair dari ayahnya Numair dari Hanzalah, aku mendengar Ikrimah bin Khalid yuhaditsu Tawusan. Ikrimah menyampaikan riwayat kepada Tawus. Tawus, dua orang ini murid daripada Ibnu Abbas, murid juga Abdullah bin Umar, dan salah satu dari mereka mantan Khawarij. Anna rajulan qala li Abdullah bin Umar, bahwasannya seseorang datang kepada Abdullah Umar. Nih, orang ngomong nih ke Abdullah bin Umar. Kira-kira orangnya orang mana nih? Khawarij. Khawarij dari dulu ngajak ke perang terus. Antum coba lihat. Apa kata orang ini? Ala taghzu? Dua. Kamu kok nggak perang? Gitu. Jihad itu mesti perang. Masa kita nggak perang? Kata siapa? Si rajulan, disamarkan namanya. Dan orang itu sebenarnya adalah Ikrimah itu sendiri. Ya, si mantan Khawarij yang tobat di tangan Abdullah bin Umar dan Ibnu Abbas. Dia juga orangnya. Dia menceritakan kepada Tawus tentang dirinya, tapi disamarkan seseorang, kira-kira gitu ya. Mungkin ahli hadis lain mengatakan beda. Namun saya setelah menggabungkan beberapa riwayat dekat kepada beliau. Faqala, lalu Abdullah bin Umar mengatakan, Inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innal Islam, sesungguhnya Islam bunya ala khamsin, rukunnya ada 5. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Ini kalau ahli nahu, ini kan belakangnya khamsin, benar? Ya. Kalau dibaca syahadati, namanya badal. Badal dari khamsin. Ini ngerti nahu sorof ya? Kalau enggak, terjadi sarap. Kita tutup. Kalau boleh nggak dibaca dengan yang lain? Syahadatu, boleh. Berarti kalimat baru. Syahadatu an la ilaha illallah. Kok nggak dibaca Muhammadur? Maka kalimat la ilaha illallah pasti mengandung Muhammadur Rasulullah. Jadi antum kalau zikir la ilaha illallah, itu udah masuk Muhammadur Rasulullah. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa ramadan wa hajjil bait. Ini baru di belakang naruhnya. Ini yang paling pas. Maka rukun Islam yang saya ajarkan kepada anak-anak, kepada anak TK, apa kalau saya punya dulu, saya juga ngajar. Antum kira aneh langsung ngajar ini? Enggak juga. Aneh dulu jangan TPA, ngajar di rumah tahfiz. Sampai sekarang saya masih datang ke rumah tahfiz. Ya, jangan dikira kita anti rumah tahfiz. Enggak. Ente belum tahu rumah tahfiz, aneh belum punya rumah tahfiz sama teman-teman. Ya. Kita punya pesantren kilat setiap minggu, aneh buat. Kita buat sama teman-teman kita. Tiap malam ada muhasabahnya, pagi ada maksuratnya, ada hafalannya, ada apa istilahnya? Kisah, story apa istilahnya? Storytelling, storyteller. Semuanya saya lakoni, mulai dari umur saya 14 sampai sekarang. Jadi kami dari dulu sudah itu kerjaannya. Jadi kalau sekarang orang buat pesantren kilat, menggampang buatnya.
Jadi antum ini lulusan pesantren kilat, lumayan. Lulusan pesantren mana mas? Pesantren kilat. Alhamdulillah. Daripada enggak sama sekali. Baik. Udah jam 9:30. Kepala udah ngebul kayaknya nih ya. Ini mungkin tambahan satu hadis saja ya. Satu hadis. Bab al-amru bil iman billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada orang protes kepada saya ketika saya menulis begini. Nabi SAW gitu ya. Apa kata kawan? Gua ada Nabi SAW. Tuh kan nggak ngerti bahasa Indonesia. Ente kursus dulu lah. Sekolah lah. Saw itu satu simbol seperti alif lam mim, kan boleh aja kan? Kan boleh aja. Orang yang ngerti ya orang yang paham maksud ini. Saw itu bukan saw yang ente maksud. Sama dengan kita nulis as, bukan as yang bahasa Inggris, ini kan bahasa Indonesia. Kecuali ente ngomong ke orang Londo ya. Ini saw sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis membolehkan meringkas sallallahu alaihi wasallam jadi salam atau sad mim, sama kan? Ada di kitab. Untuk apa? Lil ikhtisar, boleh. Yang penting tahu maksudnya. Cuma ada sebagian imam memakruhkannya, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam memakruhkannya haram atau makruh, beda nggak? Maka kita nggak ngambil salah satunya. Menurut kita, kalau sudah disepakati dalam satu bahasa bahwa satu simbol ini bermakna A, B, C, D, kita boleh menulisnya ya. Jangankan itu. Nih, kita tutup ya. Coba lihat, ini kalau cara baca hadis. Nanti antum sebutkan mana yang tidak ada di lafaz itu ketika aneh membaca. Oke. Wa bihi ilai qala haddatsana Khalaf bin Hisham qala haddatsana Hammad bin Zaid an Abi Jamrah. Coba dari begitu saya membaca sesuatu ditulis nggak di situ? Saya ulangi, qala haddatsana Khalaf bin Hisham qala haddatsana Hammad bin Zaid. Mana yang enggak ditulis di dalamnya? Tuh, qala aja boleh disederhanakan, bahkan dihilangkan boleh. Ahli hadis mengerti. Yang penting ketika ditulis atau didengar antum bersalawat pakai lidah. Bukan teks itu yang penting. Salawat itu di sini dan di sini. Ditulis nama Nabi salawat. Gitu, dikira kita kurang sholawat. Kita untuk sholawat buat berzanjian ya, maulid hampir tiap minggu di kita ya. Enggak, barusan kan udah bacaan maulid juga itu. Ahli sholawat aja dia. Nah, kita tutup ini. Banyak kalau kita buka teks, banyak hal-hal penting yang muncul yang perlu dibahas. Jadi bolehkah memendekkan sallallahu alaihi wasallam jadi SAW? Boleh. Subhanahu wa ta'ala jadi SWT. Apalagi? Radhiyallahu anhu. Boleh nggak? Boleh. Jangankan itu. Nama ente aja boleh dipendek kok. Wa syara'id din wa du'a ilaih. Syariat-syariat agama dan doa ilaih. Doa bukan berarti doa, tapi menyeru untuk kepada agama. Wasu'al anhu, bertanya mengenainya, wa hifzihi, menghafalnya, wa tablighihi, dan mentablighnya, mendakwahkannya, man lam yablughu, kepada orang yang belum sampai. Nah, baru kita baca riwayatnya ya. Ini hadis bonus buat antum ya. Berarti udah berapa hadis dari tadi?
Gitu nggak? Tuh lumayan, nggak perlu pergi ke Mekah kan terdapat satu hadis, cukup di Masjid Raya Bintaro Al-Makki Al-Bintari. Wabili qala haddatsana Khalaf bin Hisham qala haddatsana Hamad bin Zaid. Khalaf bin Hisham berguru kepada Hamad bin Zaid. Saya sudah sering cerita, Hamad bin Zaid ini orang yang kena hoax di zamannya mengenai sahabatnya sendiri Abu Hanifah. Jadi beliau ini versus Abu Hanifah. Saya pendek ya. Abu, kalau antum kan Abu. Hamad bin Zaid dengar apa yang dia dengar, hoax bahwa Abu Hanifah anti sunnah, merubah suatu sunnah kepada suatu amal baru dengan qiyas. Maka Hamad bin Zaid mengatakan Abu Hanifah najasatul ard, najisnya bumi. Orang najis itu bukan ulama, kata Hamad bin Zaid. Jadi jangan heran kalau ada kiai kita kerasnya bukan main, ya kan? Ada nggak kiai kita murid anak Bahmun aja macam-macam ya? Semuanya alim, satu lembut, satu keras, ya kita nikmati aja ya. Kita pasang adab ke mereka, kita cinta kepada ayahandanya, cinta kepada mereka. Kalau kasarnya kita tidak tiru, gitu ya, kita cinta aja. Ada kan beberapa anak beliau dan masing-masing beda semua ya. Ini Ahmad bin Zaid aja dulu bencinya bukan main kepada Abu, tapi yang terkenal siapa? Yang mazhabnya sampai hari ini dibaca, tapi riwayat hadisnya yang sampai hari ini dibaca Ahmad. Ini satu rahasia dari Allah. Siapa yang memperjuangkan sesuatu di zamannya, maka dia akan dikekalkan namanya oleh Allah dengan yang dia perjuangkan. Imam Abu Hanifah memperjuangkan fikih yang ada kiasnya. Imam Hamad bin Zaid memperjuangkan riwayat hadis dan mengamalkan apa adanya. Maka dua orang ini Allah bikin terkenal dengan perjuangan mereka masing-masing. Abu Hanifah terkenal dengan mazhab fikihnya, bukan hadisnya. Padahal sama-sama santri hadis, imam hadis. Antum dengar nggak hari ini hadis riwayat Abu Hanifah? Ada? Gak ada. Padahal beliau periwayat hadis sebelum Imam Bukhari. Tahun berapa Abu Hanifah wafat? 150. Imam Bukhari tahun berapa lahir? 194 tuh. Beda angkatan nggak? Jauh banget. Oke. An Abi Jamrah qala sami'tu Ibn Abbas. Dari aku mendengar Ibnu Abbas. Lalu ada hak, saya sudah jelaskan sebelumnya apa makna hak. Hak itu tahwil, memindahkan riwayat. Berarti dia punya dua jalur. Satu riwayat khalaf, dia punya guru kedua namanya Yahya bin Yahya. Yahya bin Yahya ini murid juga dari Imam Malik, kawan dari Imam Syafi'i. Wallafzu lahu qala akhbarana Abbad bin Abbad. Teks wallafzu lahu menunjukkan bahwa ini kalimatnya Abbad bin Abbad. Maksudnya apa? Ulama ahli hadis sepakat untuk tidak sepakat bahwa satu riwayat dari Nabi bisa beda-beda lafaz. Ya, maka satu hadis zikir beda ahli hadis, beda zikirnya. Loh kok ada sekarang orang ngomong harus begini bacanya, di luar ini bid'ah. Berarti dia nggak muhadis beneran, muhaddas dia ya. Berhadas. An Abi Jamrah an Ibni Abbas. Riwayat ini ketemu di Abu Jamrah. Jadi kalau saya buat nih sanadnya, Imam Muslim punya dua jalur ke atas. Satu tadi siapa namanya? Khalaf. Satu yang kedua ya. Nanti dia punya guru, ketemu di Ibn Jamrah. Jamrah. Maka Ibn Jamrah ini disebut dengan poros sanad. Apa sebutannya? Poros sanad ini juga disebut dengan, dulu orang kalau ngaji
nyantri ke Imam Ibnu Jamrah. Ini murid-muridnya, jalur-jalur itu ya. Nah, kalau dalam ilmu orientalisme ada lagi istilahnya, coba kalau saya sebutkan pecah kepala antum nanti ya. Ini aja udah mulai ngebul nih, bau keringatnya udah mulai keluar nih. Orientalis nyebut istilahnya untuk mendiskreditkan hadis. Apa kata mereka? Hadis ini bukan dari Nabi, bukan dari Ibnu Abbas, bukan dari Nabi SAW, tapi hadis ini buatan Abu Jamrah. Nama teorinya projecting back. Tuh, bingung kan? Apa artinya sih juga nggak tahu. Ya. Iya. Lalu dia membuat kilas balik, dari mana sumbernya? Oh, sumbernya si Ibnu Jamrah. Berarti hadis ini buatan Ibnu Jamrah. Muncullah teori daripada seorang Belanda namanya Joseph Sach. Apa kata dia? Tidak adalah hadis itu bersumber dari Rasulullah. Hadis itu buatan ulama ahli fikih abad kedua dan ketiga. Jadi mereka ini wong londo itu dulu menuduh ulama-ulama kita di zaman itu memalsukan hadis. Nggak pecah kepalanya? Alhamdulillah, malah seru ya. Jadi seru. Alhamdulillah saya ngajar orientalis juga. Bukan ngajarin orientalis, ngajarin orang ngeritik orientalis. Ya, nikmat dari Allah. Kisahnya mengenai qadima wafat Abdul Qais ala Rasulullah. Datang utusan wafat Abdul Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Rasulullah inna hadzal hayy min Rabi'ah. Kami ini dari hayy itu kabilah dari Rabi'ah. Waqad halam bainana wa bainaka kuffaru Mudar. Antara kami dan engkau terhalang oleh orang kafir Mudar. Nama tempat atau nama kabilah. Fala nakhlusu ilaika illa fi syahril haram. Kami tidak dapat datang kepadamu wahai baginda Rasulullah kecuali hanya di bulan haram. Nah, ini bukti bahwa dulu orang-orang yang datang dari wilayah-wilayah itu mereka emang sengaja datang nyantri kepada Rasulullah sallallahu alaihi, dan nggak semuanya datang, cukup utusan. Famurna bi amrin na'mal bih. Wahai Rasulullah, yang sederhana aja, ajarkan kami sesuatu yang dapat kami amalkan. Wa nad'u ilaihi min man wara'ana. Lalu kami ajarkan orang di belakang kami, di kampung kami. Nah, ini. Jadi seseorang boleh minta jadi mursyid, jadi muhaddis, jadi murabbi kalau niatnya menjadi guru. Ya, boleh minta ijazah kalau niatnya ingin menyebar kebaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi, bukan pengen dapat gelar. Ya, itulah tradisi ahli hadis. Mereka sering kalau ketemu guru mengatakan ajizni ya syaidi, wahai tuan guru tolong ijazahkan saya. Para ahli zikir mengatakan tuan guru ijazahkan saya. Bukan bangga-bangga, saya megang ini bukan bangga-bangga. Ini kan ijazah imamah tadi ya. Bukan bangga-bangga, tapi ingin menyebarkan kebaikan. Bahwa jangankan pakai tasbih, jangankan zikir A, B, dan C, jangankan pemahaman, pakai serban aja kita ada sanadnya. Lalu Nabi mengatakan, amurukum bi arba'. Biar gampang Nabi kasih rumus 4-4. Aku perintahkan kamu 4 hal. Anhakum an arba'. Aku perintahkan untuk percaya kepada Allah 1. Lalu Nabi fassaraha lahum. Nabi jelaskan. Nah, itu ceramah tuh. Bahwa boleh berceramah. Ambil satu kalimat penting, jelaskan. Ini dalilnya. Faqala syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu lanjutannya ya, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini 1. Terus 2, salat. 3, zakat. Yang 4, membayar ghanimah. Tu'addu khumsa ma ghanimtum. 1/5 dari ghanimahmu dikirim ke pusat. Gitu. Dilarang juga kamu untuk beberapa hal. Nah, ini 4 hal ini semuanya adalah alat untuk menyimpan tua. Duba, hantam, bukan antam emas ya.
wan naqir muqayyar, jadi itu tempat nyimpen. Ada yang labu dibolongin terus dikeraskan, disimpan di situ seperti jurus mabuk itu loh. Ya, ada yang kulit, ada yang gentong dari dari kayu dibersihkan lalu di dalam gentong. Ini tempat-tempatnya. Ya, Nabi larang untuk nyimpan itu. Ini sebelum muncul nasakhnya. Jadi nanti ini dihapus juga. Bahwa bekas tempat tua boleh dipakai. Ada nanti dalilnya. Ya, nanti kita baca dalam waktu. Sampai di situ titik, lalu ada tambahan dari khalaf, syahadatul la ilaha dan kalimat lainnya. Nah, apa makna hadis ini? Pertama, ini sebagai penutup, disunnahkan satu kampung ada yang dikadar jadi ulama. Ya, maka antum kalau sekarang bukan satu kampung, satu RT, bahkan satu komplek harus ada yang jadi ulama. Nanti dialah yang mengajari masyarakat di situ gimana sholat, zakat, segala macamnya, ngimamin, cara ngurusin orang meninggal. Ya, kalau di Jawa namanya Imamuddin, dipendek jadi Mudin. Ya, kalau kami di Sumatera Barat nyebutnya imam, tuanku imam. Tuanku imam ada malin, muallim. Ya, ada ahli qiraah, qari. Itu sebutan-sebutan aja. Nah, ini dalilnya, itu yang pertama ya. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa nyantri kalong atau nyantri temporal itu dibolehkan. Belajar hanya di waktu tertentu. Di bulan apa saja orang ini belajar? Hanya di bulan haram. Ini bulan haram, bulan Rajab. Maka saya bersikeras menambahkan hadis ini di malam ini, karena hadis ini terjadi di bulan Rajab. Ya, hadis ini terjadi di bulan Rajab. Ini musalsal bisyahar juga, musalsal dengan bulan. Sebagaimana dia terjadi di bulan Rajab, kita keluarkan di bulan Rajab. Dan yang ketiga, kebolehan meminta amalan atau ijazah dari guru. Ini dalilnya. Tapi yang sederhana, dengan niat apa? Untuk diajarkan kembali. Kalau cuma sendiri-sendiri, ya, amalkan aja yang ada. Dan yang terakhir, metode Nabi mengajar. Apa itu? Metode ringkas dengan cara angka. Aku perintahkan kamu 4, lawan 4. Berarti metode ring. Maka dianjurkan antum misalnya nih, buat 5M, 3M, gitu boleh. Ember. Jadi istilah-istilah itu boleh digunakan. Dan Nabi, saya juga heran, Rasulullah ini kan nggak pernah kuliah di UI, nggak pernah kuliah di UNJ, UPI, nggak pernah kan? Tapi beliau tahu cara ngajar, dan cara ngajarnya lebih bagus dari profesor doktor. Antum coba lihat profesor doktor khutbah, langsung kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa amut. Katanya dia profesor, tapi kok kalau khutbah nggak menarik. Ternyata dia profesor di kampus, bukan di mimbar. Yang mimbar lain lagi ahlinya. Syukur-syukur bisa dua-duanya. Ya. Lebih kurang ini oleh-oleh malam ini. Udah mau jam? Ya, gak usah tanya jawab ya. Ya, gak usah lah. Ada yang mau nanya? Gak usah ya, udah ngebul aneh dia. Anehnya ngebul kok. Udah lama gak bahas begini. Jadi saya begini ngajar ini sudah lama sekali enggak. Maka bersyukur kepada Allah, beruntung masjid ini Allah jadikan tempat basis sunnah, ya, basis ahlus sunnah wal jamaah. Semoga muhsinin, orang yang membangunnya, orang yang menjadi takmirnya, orang yang hikmah untuk kajian ini, yang menyebarkan lewat media-medianya, Allah berkahi hidupnya, amin ya rabbal. Siapapun yang hadir, wabil khusus orang-orang yang mendengarkan dengan seksama, semoga Allah
tambahkan nadrah fi wajhi, kebahagiaan di wajahnya, di dalam jiwanya, dalam kalbunya, dan kita semua berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya rahmanir rahim, ya karim ya azim, salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami tidak layak bertemu Rasulullah, kami tidak layak memandang wajah Rasulullah yang suci. Di wajah kami banyak dosa ya Allah, di wajah kami, di mata kami, di lisan kami, di pikiran kami, di telinga kami, di otak kami ada kata-kata kotor ya Allah, ada kalimat-kalimat kotor ya Allah, ada dosa-dosa yang kami simpan, kami sembunyikan ya Allah. Namun ya Allah, bukanlah karena tidak pantas, justru karena kami ingin disucikan, dibersihkan dengan memandangnya ya Allah. Fa'azan lana bi ru'yatih, maka izinkan kami ya Allah memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami ya Allah menjadi murid-murid dari orang-orang memuridkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, wa bihaula al-muhaddithin ulama al-alimin wa bil awliya as-salihin, dengan kemuliaan mereka ya Allah, jadikan kami murid meskipun tidak beradab, qalilul adab, qalilul ilm, qalilul amal, sedikit amal, sedikit ilmu. Tolong terima kami masuk ke dalam silsilah keilmuan mereka ya Allah. Wahsyurna baina zumratil muhaddithin, kumpulkan kami nanti ya Allah bersama ahli-ahli riwayat hadis, wal awliya as-salihin wal arifin, dan para wali-wali yang kenal kepada Engkau. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.